Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lihat ya, eh laptop saya ini udah parah banget nih, tuh lihat sampai ngerenggang sedikit seperti ini ya, kawan-kawan lihat tuh. Nah, itu karena baterai di dalamnya itu sudah kembung ya, sudah kembung. Nah, sebenarnya saya sudah mengajukan penggantian ya untuk baterai ini, karena kebetulan ini laptopnya kantor, saya sudah mengajukan penggantian, tapi memang belum datang baterai baru. Nah, tetapi saya sekalian ingin membuktikan ya, karena ada yang mengatakan baterai ini bisa dikurangi kembungnya, tapi bukan direkondisi menjadi lebih bagus baterainya, enggak, tetapi hanya mengurangi kembungnya aja. Kalau kualitas baterainya ya tetap swak-swak aja gitu, tapi dia bisa mengurangi kembungnya dengan cara dimasukin ke dalam kulkas. Nah, itu akan saya buktikan itu mitos atau fakta. Katanya nanti udara gas di dalamnya itu akan mengerucut sehingga dia tidak akan kembung lagi gitu. Tetapi secara logika saya seharusnya ya, memang waktu dalam kulkas dia akan mengerucut udaranya, tapi begitu dia kembali ke udara normal, dia akan kembung lagi gitu. Atau waktu saat dicas panas akan lebih kembung lagi gitu, karena gasnya memuai gitu ya. Kecuali memang kalau baterainya dibolongin ya, gasnya keluar gitu ya, tapi berbahaya malah. Tapi itu kita akan buktikan. Nanti kita akan buktikan apakah memang benar gitu. Dia setelah kita masuk kulkas, kemudian dia menjadi kempes kembali. Nah, apakah saat kembali ke udara normal atau panas dia tetap akan kempes? Nanti kita akan buktikan setelah kita lakukan percobaan. Tetapi kalau ternyata balik lagi ya, memang sesuai dengan prediksi bahwa ini akan gagal gitu, seperti itu. Bagi yang ingin nonton video ini silakan teruskan, tetapi kalau yang ngerasa percobaan ini tidak bermanfaat dan tidak perlu ditonton, ya silakan tidak perlu ditonton, karena ada kemungkinan memang percobaannya akan gagal gitu. Jadi tidak perlu untuk ditiru juga, dan mungkin malah berbahaya ya, karena baterainya, kalau malah baterai seperti ini harusnya jangan dipakai lagi. Jadi makanya saya rencana malah baterainya akan saya lepas, nanti nggak akan saya pakai, akan sementara akan jadi Dex Note dulu ya. Jadi harus dicolok terus, tapi untuk percobaan ini nggak apa-apa, kita coba dulu sementara. Oke, saksikan video saya berikut ini. Pertama kita buka dulu ya tempat baterainya. Sekali lagi ini bukan memperbaiki baterai, cuma kita hanya mau menghilangin kembungnya aja. Tapi kalau kapasitas baterai ya tetap seperti itu aja. Tetapi ini untuk menghilangin kembungnya. Selagi kita nunggu penggantian baterai baru ya. Jadi saya akan buka dulu. Nanti kita lihat seperti apa keadaan baterainya ya. Oke, saya percepat aja. Oke, ini ya. Tuh, udah kembung seperti ini. Nanti kita lihat dari dekat. Sebentar. Oke, kita buka ya. Tuh, ini ya soketnya. Ini kayaknya soketnya ini nggak benar-benar ketempel jadinya. Buka dulu ini. Tuh, langsung angkat sendiri dia. Karena udah benar-benar kembung ya kawan-kawan. Nah, ini bahkan udah hilang satu baut ya. Seharusnya ada satu baut lagi di sini. Udah hilang, makanya dia sering goyang-goyang gitu. Jadi satu bautnya udah hilang karena keangkat. Oke. Bisa. Nah, ini lihat ya. Coba saya fokuskan. Ntar kita lihat ya. Tuh, kelihatan dari samping ya. Tuh kembungnya udah kelihatan tuh. Tuh, ya. Ditekan kelihatan tuh kelihatan ya kembung seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Katanya dimasukin ke kulkas ya, ke freezer katanya, ke yang bagian untuk bikin batu es itu ya, yang keras, jadi keras. Nah, nanti dia akan, kembungnya ini akan hilang, jadi dia supaya udara ya, atau apalah, gas ya, gas atau udara, gas di dalam ini yang mengembung ini mengerucut lagi katanya, seperti itu, sehingga dia tidak akan kembung lagi, kempes, dia akan jadi kempes. Tetapi untuk kapasitas baterainya tetap seperti itu gitu. Jadi kalau baterainya udah, kapasitasnya udah menurun ya tetap menurun aja. Ini hanya untuk mengurangi kembungnya aja. Nah, kita akan buktikan. Ini akan saya coba treatment dengan dimasukin ke kulkas. Oke. Nanti kita akan videokan lagi setelah kita setelah mungkin 1 hari ya, akan saya coba 1 hari. Besok nanti kita videokan lagi
setelah dia 1 hari kita masukin kulkas. Sebelum saya masukin kulkas, saya akan lapisi dulu dengan 2 plastik ya. Sudah saya siapkan. Ini 1, 2, kemudian terakhir plastik yang ada sealernya ini ya. Jadi saya bungkus 2 plastik karena saya nggak mau nanti ini kemasukan air gitu. Saya masukin di sini ya, di rak. Nah ini kulkas. Nah ini di raknya sini saya masukin. Saya tunggu mungkin. Nah, sekarang kan sekitar jam 12 siang. Nanti besok jam 6 pagi ya kita buka. Mudah-mudahan udah kempis, jadi sekitar 18 jam. Oke, sampai jumpa besok pagi. Kali ini jam 11 malam. Saya sebenarnya udah nggak sabar lagi. Jadi kita buka aja sekarang, karena saya khawatir juga kalau kelamaan malah nggak bagus ya efeknya. Jadi kita buka aja. Jadi ini jam 11 malam, artinya udah 11 jam ya. Jadi karena tadi waktu jam 6 sore kita buka udah lumayan kempes. Jadi jam 11 malam ini saya yakin udah cukup lah. Kita buka aja. Nah ini saya buka dulu. Ini penampakannya udah kempes banget ya kawan-kawan. Jadi menurut saya udah cukup. Nih udah kempes banget tuh. Kalau dari samping gak ada lagi kembung-kembungnya. Ini bukan kembung sebenarnya, ini apa ibaratnya kalau orang gemuk terus jadi kurus. Nah itu gelembernya aja itu. Gelembernya. Jadi dia bekas sisa yang udah ketarik gitu. Tapi di dalamnya ini nggak ada lagi gas-gasnya. Tapi ini kawan-kawan ini agak basah ya. Jadi dalam kulkas agak basah. Jadi ini mungkin nggak akan saya langsung pasang. Jadi pertama akan saya keringkan, kemudian saya biarin dulu sampai besok pagi, tapi di suhu normal gitu. Jadi sampai besok pagi saya biarin dulu di suhu normal supaya dia normal dulu, karena saya khawatir juga siapa tahu komponen-komponen dalamnya ini juga terpengaruh ya, karena di titik beku ya, berapa jam di titik beku. Jadi ini akan saya biarin, kemudian soketnya akan saya keringkan dulu, kemudian saya biarin di suhu normal. Nah besok pagi baru akan saya pasang gitu. Jadi udah benar-benar kering. Saya harap udah benar-benar kering. Besok pagi baru kita pasang. Oke. Pertama ya tentu yang air-air kelihatan ini kita lap dulu. Kemudian kita biarin dulu di suhu normal. Oke, ini sekarang saya lap dulu ya. Oke kawan-kawan. Sepertinya dia itu setelah masuki suhu normal dia akan kembali lagi kembung seperti itu ya. Nah jadi percobaan ini ya bisa saya bilang gagal. Jadi waktu dia dingin memang dia mengkerut gitu. Temperatur gasnya yang di dalam akan mengkerut, dia akan kempes. Tapi begitu masuk suhu normal, gasnya akan mencapai suhu normal lagi, dia akan kembung kembali. Kecuali kalau ini mungkin dibolongin ya. Cuman saya nggak berani juga bolongin ya, supaya gasnya keluar gitu. Nanti malah rusak baterainya gitu. Jadi saya juga nggak berani bolongin gitu. Dan kita akan coba pasang. Apakah tadinya kan baterai ini masih terisi lah kira-kira 80%, kita akan pasang apakah bisa nyala apa enggak. Jangan-jangan baterainya juga terkuras gitu setelah kita dinginkan seperti itu ya. Kita coba kita pasang. Tapi sekali lagi percobaan ini gagal, menurut saya gagal karena dia mengembung kembali setelah dia memasuki temperatur normal gitu. Dia akan mengembung kembali dia. Ini setelah saya pasang dia tidak mau nyala gitu. Jadi kemungkinan baterainya langsung ngedrop ya. Setelah kita dinginkan ngedrop. Cuma saya akan coba cas apakah baterainya malah menjadi rusak apa enggak. Nanti akan saya pasang semuanya dan saya akan cas lagi. Oke kawan-kawan, ini baterainya masih bisa dipakai. Ini kalau saya cabut masih bisa nyala dia. Tetapi saya lihat ngisinya baterai ini menjadi terlalu cepat ya. Cepet banget dia ngisi ke 85% ini. Saya yakin kalau ngisinya terlalu cepat, kemungkinan kosongnya juga akan terlalu cepat gitu. Jadi menurut saya dengan gara-gara dilakukan treatment tadi malah membuat baterainya lebih soak lagi dibanding sebelumnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu, karena ini ngisinya terlalu cepat. Ini berarti kapasitas di dalamnya itu sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya gitu. Karena sebelumnya tidak seperti ini. Jadi justru malah ngerusak baterainya, membuat baterainya yang udah rusak semakin rusak lagi gitu. Jadi percobaan ini gagal. Jadi sebaiknya jangan kawan-kawan lakukan gitu, seperti itu.
Saya rasa itu aja sharing saya, atau mungkin ada yang punya trik-trik tertentu ya boleh di-sharing ke saya di kolom komen. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.